Kisah pohon kurma yang menangis. Di masa awal Islam, ketika Rasulullah SAW berdakwah di Madinah, beliau biasa menyampaikan khutbah Jumat dengan berdiri di dekat sebatang pohon kurma di Masjid Nabawi. Batang pohon itu bukan sekadar tempat bersandar, tapi telah menjadi saksi atas turunnya wahyu dan penyampaian ajaran-ajaran Islam kepada umat. Waktu terus berjalan, jumlah kaum muslimin bertambah banyak, dan kebutuhan untuk memperluas dan memperbaiki masjid pun muncul. Para sahabat kemudian berinisiatif membuatkan mimbar untuk Nabi SAW agar beliau lebih nyaman dan lebih mudah terlihat saat menyampaikan khutbah. Ketika mimbar itu selesai dibuat, Rasulullah SAW pun mulai menggunakannya. Namun saat beliau berdiri dan mulai berkhutbah dari atas mimbar itu untuk pertama kalinya, terdengarlah suara rintihan dari arah batang pohon kurma yang biasa digunakan beliau sebelumnya. Suara itu bukan sekadar suara angin atau bunyi kayu biasa. Ia terdengar seperti tangisan anak kecil yang kehilangan sesuatu yang sangat dicintainya. Seluruh masjid pun terdiam, dan suara tangisan itu semakin terdengar oleh semua yang hadir. Para sahabat menyaksikan dengan penuh keheranan dan haru. Pohon itu menangis, karena merasa kehilangan keistimewaan dekat dengan Rasulullah SAW. Ia rindu dengan keberadaan Nabi yang biasa berdiri di sampingnya, menyampaikan khutbah, dan menebarkan cahaya hidayah. Melihat kejadian yang menyentuh itu, Rasulullah SAW pun turun dari mimbar. Beliau mendekati batang pohon kurma itu, memeluknya, dan mengusapnya dengan penuh kasih sayang. Dalam pelukan Nabi, batang pohon itu mereda tangisnya, seperti seorang anak yang merasa aman kembali di pelukan orang tuanya. Kemudian Nabi SAW berkata kepada para sahabat, lebih besar dari, ia menangis karena ia kehilangan zikir yang biasa didengarnya dari dekat. Bukhari dan Ahmad. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bahkan menawarkan sesuatu kepada pohon itu. Lebih besar dari, jika engkau mau, aku akan tanamkan engkau kembali di tempatmu semula dan engkau akan tetap seperti itu sampai hari kiamat. Tapi jika engkau mau, aku akan tanam engkau di surga, maka engkau akan diminum oleh air surga dan tidak akan pernah lapuk. Pohon itu memilih surga, dan setelah itu ia pun diam dan tenang, tidak pernah terdengar menangis lagi.